Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kami dari kelompok 3 akan memaparkan hasil wawancara yang telah kami lakukan dari sudut pandang yang menarik terkait topik yang kami bahas. Daripada penasaran, yuk simak video berikut ini. Selamat menyaksikan semuanya. Tapi tunggu dulu. Sebelum masuk ke wawancaranya, aku mau kasih tahu kalian dulu nih bahwa narasumber yang pertama kita adalah Ibu Anjar yang diwawancarai pada tanggal 17 Mei 2026. Lalu narasumber kedua kita ada Ibu Yuni yang diwawancarai pada tanggal 19 Mei 2026. Lalu narasumber terakhir kita yaitu kakak dari Sheila diwawancarai pada tanggal 20 Mei 2026. Itu aja, terima kasih. Tema Pancasila sebagai pandangan hidup. Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia yang menjadi pedoman dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila menjadi dasar bagi masyarakat Indonesia dalam menjalani kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebagai pandangan hidup, Pancasila mengajarkan pentingnya keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghormati sesama manusia, menjaga persatuan, mengutamakan musyawarah, serta mewujudkan keadilan sosial. Kenapa sih tema Pancasila sebagai pandangan hidup sangat penting untuk kita di zaman sekarang? Karena nilai-nilainya dapat menjadi pedoman dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Di tengah keberagaman suku, agama, budaya, dan perkembangan zaman yang semakin pesat, Pancasila berperan sebagai pemersatu bangsa sekaligus menjadi identitas nasional. Dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila, masyarakat dapat hidup rukun, saling menghargai dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Oleh karena itu, Pancasila tidak hanya menjadi dasar negara, tetapi juga menjadi pedoman hidup yang membantu menciptakan kehidupan yang harmonis, adil, dan sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zafar dari Carita dengan NIM 120. Di sini saya akan menjelaskan hasil wawancara dari narasumber pertama, yaitu Bu Anjar yang berprofesi sebagai Bu RT. Pertanyaan pertama, menurut pandangan Anda, bagaimana nilai-nilai Pancasila membantu seseorang dalam mengambil keputusan yang sulit? Jawabannya, jika dilihat dari Pancasila itu sendiri, ketika mendapat kesulitan kita akan mengingat Tuhan dan percaya Tuhan, yang membuat kita lebih bijak dalam mengambil keputusan. Yang kedua, kita bisa mengerti perasaan orang lain dan bisa mengambil keputusan dengan adil. Yang ketiga, kita harus memperhatikan kesatuan dalam pengambilan keputusan. Yang keempat, kita tidak boleh memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Yang kelima, kita harus memikirkan keadilan dalam keputusan tersebut. Dilanjut pertanyaan kedua, bagaimana cara menjaga Pancasila sebagai pandangan hidup agar tidak luntur di kalangan muda? Jawabannya, kita harus mengajarkan masing-masing anak muda, mulai dari hal yang paling dasar yaitu beragama, agar kita dapat menjaga batasan antar sesama manusia. Kita harus peduli terhadap sesama, ketika ada yang ditindas, kita harus membela. Kita harus saling bekerja sama, anak muda tidak boleh bersikap individualisme. Kita bisa saling bertukar pikiran dengan yang berbeda umur dan berbeda kalangan, agar bisa mengerti satu sama lain. Harus bersikap adil terhadap sesama. Dilanjut dengan pertanyaan ketiga, menurut Anda, apakah nilai-nilai Pancasila masih relevan di zaman sekarang dan mengapa? Jawabannya, sangat relevan karena Pancasila itu diambil dari negara Indonesia sendiri. Walaupun ada yang tidak setuju dengan Pancasila ini, tetapi saya sangat setuju dengan Pancasila karena Pancasila bisa membuat negara kita bersatu dalam kebinekaan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hazil Intan dengan NIM 072 akan menjelaskan hasil dari wawancara dengan narasumber yang bernama Bu Anjar. Pertanyaan keempat, apakah penerapan Pancasila di Indonesia sudah maksimal? Jawabannya belum, karena masih banyak kasus seperti nilai kemanusiaan yang masih mengambang. Terkadang undang-undang satu menentang undang-undang lainnya, kata beliau. Pertanyaan kelima, menurut Anda bagaimana peran Pancasila dalam menjaga persatuan dari dulu hingga sekarang? Jawabannya yaitu peran Pancasila itu dapat menyatukan keberagaman yang berada di Indonesia. Lalu kita jadi menjadi lebih peduli kepada sesama yang mendorong adanya rasa kesatuan. Lalu untuk hasil wawancara narasumber kedua yaitu Bu Yuni, pertanyaan pertama adalah menurut pandangan Ibu Yuni bagaimana nilai-nilai Pancasila membantu seseorang dalam mengambil keputusan yang sulit?
jawaban Ibu Yuni yaitu nilai-nilai Pancasila membantu seseorang mengambil keputusan dengan cara mengajarkan untuk bersikap adil, jujur, dan menghargai orang lain serta mengutamakan kepentingan bersama. Lalu untuk pertanyaan yang kedua adalah bagaimana cara menjaga Pancasila sebagai pandangan hidup agar tidak luntur di kalangan muda? Dan jawaban dari Bu Yuni yaitu cara menjaga Pancasila agar tidak luntur di kalangan muda adalah dengan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari seperti saling menghormati, toleransi, dan cinta tanah air. Lalu untuk pertanyaan yang nomor ketiga, menurut Ibu Yuni apakah nilai-nilai Pancasila masih relevan di zaman sekarang? Jawaban dari Ibu Yuni adalah menurut beliau nilai-nilai Pancasila masih sangat relevan di zaman sekarang karena dapat menjadi pedoman dalam hidup bermasyarakat agar tetap rukun dan saling menghargai. Dan untuk narasumber yang kedua, pertanyaan keempat, menurut kamu, apakah penerapan Pancasila di Indonesia sudah maksimal? Dan jawaban Ibu Yuni adalah, menurut saya, penerapan Pancasila di Indonesia belum maksimal karena masih ada sikap tidak adil, korupsi, dan kurangnya toleransi di masyarakat, seperti suku, agama, dan budaya. Lalu, untuk pertanyaan kelima dengan narasumber kedua, Bu Yuni, adalah menurut Anda, bagaimana peran Pancasila dalam menjaga persatuan bangsa dari dulu hingga sekarang? Dan jawaban Ibu Yuni adalah, Pancasila berperan penting dalam menjaga persatuan bangsa karena mengajarkan persatuan, toleransi, dan gotong royong, sehingga masyarakat Indonesia tetap bersatu walaupun berbeda suku, agama, dan budaya. Jadi, Bhinneka Tunggal Ika. Selanjutnya merupakan wawancara dari narasumber ketiga, yaitu kakaknya Sheila. Pertanyaannya sama dengan wawancara yang sebelum-sebelumnya dengan narasumber sebelum-sebelumnya, tapi akan saya bacakan ulang. Yang pertama, menurut pandangan Anda, bagaimana nilai-nilai Pancasila membantu seseorang mengambil keputusan yang sulit? Jawabannya, Pancasila merupakan pandangan untuk bangsa mengenai kondisi masyarakat Indonesia secara nyata, bahwa terdapat 5 sila di dalamnya yang mewakili kehidupan masyarakat di Indonesia. Ketika kita mempunyai masalah, hendaknya kita tidak melupakan prinsip tersebut. Karena memang nilai-nilai tersebut dapat membantu kita dalam mengambil keputusan yang sulit, karena ketika dalam rumah tangga ada istri, orang tua, anak, hendaknya kita memegang teguh kaidah-kaidah yang berprinsip terhadap agama. Tetap bermusyawarah dan tetap adil dalam keputusan tersebut. Jadi Pancasila sangat membantu kita dalam mengambil keputusan atau di saat kita mempunyai masalah. Berikutnya yang kedua, bagaimana cara menjaga Pancasila sebagai pandangan hidup agar tidak luntur di kalangan muda? Jawabannya, kalangan muda terutama semenjak era digital, generasi muda itu generasi yang pragmatis, berorientasi langsung ke hasil, sementara pada kenyataannya itu kadang upaya kita untuk membuahkan hasil yang memuaskan. Masih ada unsur-unsur lain di dunia ini yang ikut berperan seperti unsur ketuhanan, kemanusiaan di dalamnya. Hendaknya kita itu tetap menghayati Pancasila seperti pendahulu-pendahulu kita. Supaya hal tersebut dapat terjaga, itu juga perlu peran serta masyarakat mulai dari lingkungan sosial, pendidikan, dan para pemimpin-pemimpin kita. Terus terang, kita sebenarnya kekurangan contoh di area-area tersebut, sehingga banyak generasi muda yang kurang memahami pentingnya Pancasila sebagai pandangan hidup mereka. Yang ketiga, menurut kamu apakah nilai-nilai Pancasila masih relevan di zaman sekarang? Mengapa? Jawabannya, masih relevan, karena di Indonesia itu unik. Karena kita negara kepulauan terbesar, kita terdiri dari ribuan suku bangsa, ribuan bahasa, banyak kebudayaan yang berbeda. Bagaimana cara menyatukan hal tersebut melalui Pancasila itu? Terus, lagi seperti pertanyaan yang kedua, karena pandangan teman-teman muda cenderung pragmatis, sehingga kadang itu mereka melupakan unsur-unsur ketuhanan dan kemanusiaan. Padahal hal itu salah satu unsur yang penting, karena di dunia pendidikan atau di lingkungan sosial kita tidak pernah diajarkan bagaimana cara mengobati hati yang kecewa, perasaan frustasi, perasaan putus asa. Setiap orang itu akan berupaya, tapi Tuhan yang selalu menentukan. Sementara cara mengobati luka atas kekecewaan tersebut, itu kita sebagai makhluk sosial pentingnya perlu saling menolong orang lain, membantu teman, membantu saudara, demi mengobati hati kita yang terluka. Karena yang saya percaya, kemanusiaan itu obat paling baik untuk menjaga hati kita. Jadi banyak kalangan muda yang sekarang cenderung depresi dan bunuh diri dengan alasan yang mungkin kurang relevan pada zaman saya dulu.
Tapi kenyataannya banyak generasi muda sekarang yang melakukan hal tersebut. Jadi saya rasa masih sangat relevan Pancasila itu. Berikutnya, pertanyaan keempat, menurut kamu apakah penerapan Pancasila di Indonesia sudah maksimal? Jawabannya, menurut saya belum, karena di Indonesia itu kita sangat kekurangan figur yang bisa menjadi panutan dalam penerapan Pancasila. Kita melihat bapak-bapak bangsa yang kita dulu dengan sekarang itu sangat berbeda. Banyak pemimpin-pemimpin kita yang terjerat korupsi, penyelewengan, yang sama sekali tidak mencerminkan Pancasila. Itu tadi banyak pemimpin-pemimpin kita yang menyalahgunakan wewenang karena dia berkuasa, merusak alam, merusak lingkungan, tanpa memperdulikan orang di sekitarnya. Bahkan kadang sudah melenceng jauh dari harapan bapak-bapak pendiri bangsa kita. Oleh karenanya, menurut saya penerapan Pancasila itu akan sangat maksimal ketika kita mempunyai contoh-contoh tauladan seperti Bung Hatta, seperti Sultan Syahrir, seperti Bung Karno, orang-orang yang memang benar-benar tulus untuk mendirikan dan membangun bangsa-bangsa Indonesia ini. Lalu pertanyaan terakhir, menurut Anda bagaimana peran Pancasila dalam menjaga persatuan bangsa dari dulu hingga sekarang? Jawabannya, saya rasa masih sangat memuaskan karena tidak ada contoh di belahan dunia manapun dengan keberagaman yang masih tetap bisa bersatu menjadi suatu bangsa. Kita terpisah pulau, suku, budaya, bahasa, tapi kita tetap satu karena kita masih memegang teguh para pendahulu kita. Selalu mengingatkan kita bahwa persatuan Indonesia itu bisa dijaga selama kita tetap mengamalkan Pancasila. Jadi itu tadi hasil wawancara dari Kakak Sheila. Akan dilanjutkan kesimpulan oleh teman saya. Kesimpulan, berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa Pancasila masih relevan sebagai dasar negara dan pedoman hidup bangsa Indonesia. Nilai-nilainya seperti toleransi, persatuan, dan keadilan tetap penting di tengah perkembangan zaman. Namun, penerapannya belum sepenuhnya maksimal sehingga perlu terus diperkuat. Generasi muda memiliki peran penting untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari agar tetap terjaga di masa depan. Nah, teman-teman, itulah hasil wawancara yang telah kami lakukan. Semoga informasi yang kami sampaikan dapat menambah wawasan dan memberikan insight baru bagi kita semua. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Yeah.